Nabi menuntun kita untuk meluaskan hati kita, melapangkan jiwa kita, untuk menyambut Ramadan datang dengan satu doa. At-Tirmidzi, nomor hadis 3451. At-Tirmidzi, nomor hadis 3451. Saya bacakan satu tuntunan saja. Yang belum sempat mendapati doanya, belum mencatat, belum mengamalkan, maka ini peluang terakhir untuk saya catatkan. Mulai besok kita bacakan, karena ini sunnahnya tinggal 2 hari lagi, Selasa dengan Rabu. Ya. Anda perbanyak bacaannya, ya. Mintakan kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca itu Allah memberikan taufik kepada kita, bisa tarhib kita. Ya. Kita lihat. Sumbernya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3451. Saya bacakan cepat, insya Allah kita sudah hafal, karena saya sampaikan di berbagai tempat. Allahumma ahillahu alaina bismillah bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Saya bacakan, artikan, kemudian tafsirkan dengan cepat. Yang sudah sempat menulis dulu, silahkan dicocokkan lagi tulisannya. Yang belum sempat tahu, maka sekarang terbuka peluang kita untuk berdoa dengan membacakan doa yang dimaksudkan. Ini tuntunan Nabi pada tarhib yang pertama. Ya. Ada banyak doa yang sampai kepada kita, bisa populer, riwayatnya juga bisa kuat. Tapi dari sekian doa, ini riwayat yang paling populer, kemudian kuat dari sisi hadisnya, dan paling lengkap redaksinya. Allahumma ya Allah, ahillahu, mohon hadirkan awal Ramadan. Ya. Mohon hadirkan awal Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, ya di awalnya, saat datang kepada kita. Ya. Alaina, kepada kami. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami. Saya tegaskan lagi, kata na di sini, kata ganti, kependekan dari nahnu, yaitu kami. Kalau kami itu sendirian atau banyak? Banyak, karena itu berbentuk jamak. Ini isyarat kepada kita, kalau kita ingin melakukan satu kebaikan sekalipun hanya dengan doa, maka jangan baik sendiri. Sertakan orang lain dalam doa kita. Barangkali ada di sini yang, maaf sekali lagi, orang tuanya belum tahu doa ini, pasangan hidupnya belum tahu, anak-anaknya belum tahu. Saat kita bacakan, ayo sertakan mereka. Karena itu di Quran dan di hadis umumnya doa seringkali menggunakan kata ganti jamak. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina, Al-Baqarah 286. Rabbana atina fid dunya, Al-Baqarah 201. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Kami. Ya, insyaallah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa sertakan orang lain, jangan soleh sendirian. Apa yang kita minta untuk tarhib, melapangkan jiwa kita itu? Satu, langsung kalimatnya, bil yumni. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami bil yumni, dengan penuh ketentraman, tenang. Seakan-akan ada isyarat orang datang menghadapi Ramadan hatinya tidak tenang, macam-macam. Barangkali Anda yang hadir malam ini juga, ya, wajahnya kelihatan tenang, tentram, tapi hatinya belum tentu. Mungkin memikirkan bagaimana saat Ramadan datang, di rumah motif ekonomi belum siap, ya. Cabenya naik, bawangnya naik, berasnya naik, macam-macam. Ya. Di pasar induk bawang sudah 22.000, di pasar 31.000, di Papua 44.000, ya. Sudah kita pikirkan. Ya, itu baru bawang, belum yang lain. Masya Allah. Bisa. Ada orang yang nggak biasa puasa, ya. Hatinya nggak tenang. Ya Allah, kenapa kok cepat sekali? Padahal sudah 11 bulan lewat. Ya. Bisa nggak diundur? Masya Allah. Ya. Karena nggak biasa puasa. Ya. Karena itu bagi orang yang tidak pernah kedatangan Ramadan, maksudnya tidak serius dengan datangnya Ramadan, tahun lalu boleh tidak tenang, sekarang harus tenang. Mintakan kepada Allah. Wal iman, ini persoalan serius yang kedua. Dan dengan penuh kekuatan iman. Spirit ibadah. Kekuatan iman itu artinya spirit ibadah, semangat ibadah. Hati-hati, ada isyarat dalam kalimat ini, seakan-akan orang-orang yang kedapatan Ramadan itu cenderung menurun spiritnya saat Ramadan. Bukan stabil. Ya. Padahal di awalnya Allah berikan kekuatan iman yang sama. Allah, Al-Baqarah 183. Kita hafal ayatnya, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus. Perhatikan Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi, dan ini terakhir penegasan saya. Itu disebut harfun nida, huruf untuk memanggil. Tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab. Itu ada 14 panggilan, tapi yang disebutkan di Quran cuma huruf ya ini saja. Terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya memanggil seseorang dengan 3 jarak berbeda. Ada yang dekat, Pak Harun dekat saya panggil ya Sayyid Harun, dekat. InsyaAllah. Ada yang menengah, Pak Bambang agak menengah, saya panggil ya Sayyid Bambang, agak menengah. Untuk yang jauh, Pak Lutfi jauh keluar, saya panggil ya Sayyid Lutfi, jauh. Orang Arab mau manggil yang dekat, yang menengah, yang jauh bisa menggunakan satu huruf. Ya. Yang paling hebat ketika ya disandingkan dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu terulang 255 kali di Quran.
Seakan-akan ketika memanggil kita, hei orang-orang Islam yang punya iman, saya tahu iman kalian itu memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Tidak sama tingkatannya. Ada yang kuat imannya sehingga dekat dengan saya. Sebelum Ramadan pun sudah dekat dengan Allah. Insya Allah, saya sering ilustrasikan. Adzan subuh jam 4.35, ini jam 4 sudah bangun dia. Saking dekatnya dengan Allah. Bahkan ada yang jam 3, setengah 3 sudah bangun. Dia tahajud, dia tunggu sampai saat dia istighfar kepada Allah, menangisi dosanya. Masya Allah. Ada barangkali menurut Allah itu sudah dosanya itu sudah hilang, amalnya sudah banyak. Imam At-Tirmidzi banyak meriwayatkan hadis. Saum, Masya Allah, bukan hanya Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, saum Daudnya, hafal Quran, hadis banyak. Itu di akhir hidupnya sampai menangisi dirinya sampai buta matanya. Buta matanya karena takut ketika pulang kepada Allah bekalnya belum cukup. Anda di mana? Orang yang bekalnya sudah banyak luar biasa, hadisnya kita baca sampai hari ini, yang pahalanya mengalir bagi beliau itu di akhir hidupnya sampai menangis buta matanya karena takut kalau pulang masih bawa dosa. Ya, Masya Allah, sekelas At-Tirmidzi, kita ada di mana? Padahal kalau kita berdoa, cita-cita kita paling prestisius, surga Firdaus bersama Nabi. Masya Allah. Kita lihat, ada yang jaraknya menengah. Dipanggil adzan 4.35, bangun 4.35. Diajak ngaji, ayo ngaji. Enggak diajak, enggak. Ya. Kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau tidak, ya tidak. Itu menengah, biasa. Ada yang jauh dari Allah, tipis imannya, ya jauh sekali dipanggilnya. Masya Allah. Adzan subuh 4.35, baru bangun jam 5:34. Itu pun belum kepikiran sholat. Ya, baru kepikiran sholat. Ya, Masya Allah. Baru dipikirkan kemudian, jauh. Tapi hebatnya, Allah panggil dengan satu kata yang sama, tidak dibedakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang Islam selama masih punya iman. Saya tidak peduli, mau iman kalian dekat, kuat sehingga dekat dengan saya. Atau menengah biasa-biasa saja, ayo datang puasa. Yang dekat semakin dekat, yang menengah semakin menguat. Dan yang jauh pun kamu mau tobat, datang sini. Kamu tobat saya ampuni, kamu merangkak saya berjalan, kamu berjalan saya berlari, sini, saya tidak akan bedakan. Masya Allah. Dan hebatnya dipanggil dengan kata alladzina, huruf penyambung konjungsi menunjuk pada orang tanpa batasan. Ismun mausul, tanpa batasan. Terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Baik itu laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, dewasa, kecil. Bahkan alladzina itu mencakup yang belum balik juga itu. Kalau dalam umumnya kalimat bahasa Arab. Karena itu hebatnya saat Allah memanggil, karena tidak pernah membedakan. Malam Kamis nanti kita akan saksikan, yang gak pernah ke masjid pun akan ada di masjid. Yang gak pernah baca Quran pun akan datang, dia membawa mushafnya. Dan hebatnya jangankan orang yang sudah balik, anak kecil pun datang. Yang belum balik pun mau ibadah. Itulah sebabnya kalimat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu rahasianya. Hanya sayang Bapak Ibu sekalian, sudah diberikan di awalnya kekuatan iman, tapi tidak dijaga dengan baik. Sehingga biasanya muncul fenomena yang saya tidak tahu. Saya gagal paham saya. Kenapa tiap tahun selalu terjadi? Kenapa tiap tahun selalu terjadi? Pertengahan Ramadan mulai menyusut turun. Yang tadinya penuh sampai ke belakang tiba-tiba maju sakit. 10 hari terakhir, Masya Allah hampir kosong masjid. Orang sibuk dengan mudik, persiapan. Mudik untuk dunia saja semuanya bekal disiapkan. Masya Allah. Motornya kadang-kadang lebih kecil dibandingkan dengan bekalnya. Semua ditumpukan, jadikan satu. Modifikasi semuanya, jalan kita. Masya Allah. Qadar Allah tiba-tiba di jalan kecelakaan, meninggal dunia, bekal nggak cukup sampai pulang. Antum urusan dunia saya sudah disiapkan luar biasa. Akhirat sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Karena itu kalau kemarin pernah kita sia-siakan, tahun ini jangan lagi. Barangkali ini Ramadan terakhir bagi kita. Apa yang mau kita siapkan? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, jadi celaka. Apalagi kalau anak kecil saja sudah ke masjid, ini yang dewasa nggak mau ke masjid. Maka kata Jibril, bu'dun, dan hati-hati. Tadi saya belum katakan. Kata Nabi, amin. Semoga Allah kabulkan itu. Teruskan. 3. Wassalamati. Sehat dan selamat. Sehat dan selamat. Masya Allah. Ada orang semangat ke masjid, tarawih dia, baca Quran luar biasa, bangun lagi di pertengahan malamnya. Allah. Tiba-tiba pertengahan Ramadan, datang ke masjid untuk tarawih, kepleset. Ya. Saat kepleset, berobat ke dokter, kata dokter gak boleh puasa sampai akhir Ramadan. Anda bacakan sekarang, minta pada Allah, ya Allah, kalau kemarin saya sempat sakit Ramadan, maka mohon sehatkan saya. Berikan saya kekuatan. Tidak engkau hadirkan Ramadan kecuali untuk mengampuni dosa saya. Kalau memang ajal saya tiba sampai di akhir Ramadan, berikan bimbing saya, beri kekuatan. Kalau dengan saya memohon saat ini belum juga engkau kabulkan, ya Allah, dengan cara apa lagi saya mesti memohon kepadamu. Jangan biarkan engkau cabut nyawa saya dalam keadaan yang buruk, ya Rabbal Alamin. Minta, ayo minta. Menangis di malam hari, tangisi. Kalau Anda tidak sempat menangis dan tidak mampu menangis, tangisilah diri Anda yang tidak mampu menangis. Kalau Anda tidak mampu menangis, memohon kepada Allah, tangisi diri Anda yang tidak mampu menangis. Mudah-mudahan dengan itu kita mengerti. Ya, Insya Allah. Saya selalu katakan, kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam kebaikan, maka silahkan berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar. Pilihannya cuma 2. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam kebaikan, silahkan berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat. Allah. Yang keempat, wal Islam, dan dengan kekuatan Islam. Apa bedanya dengan kekuatan iman? Kalau kekuatan iman itu semangatnya, spiritnya. Kalau kekuatan Islam itu ragam ibadahnya, jenisnya, banyak sedikitnya, kuantitasnya. Karena itu rukun Islam selalu terkait dengan ibadah. Ada berapa rukun Islam? 5. 1, syahadat. Itu ibadah lisan. Kalau orang syahadatnya bagus, kata-katanya lembut, kalimat thayyibah yang mengalir, tidak menyakiti orang lain, tidak tajam lisannya, itulah syahadat. Yang kedua, sholat, ibadah ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, zakat, ibadah harta. Yang keempat, puasa, sudah pasti. Kelima, haji, gabungan dari semuanya. Hebatnya saat Ramadan, Allah buka semua peluang ibadah itu. Anda tidak percaya, silakan. Sebelum Ramadan Anda pulang sekarang, di lampu merah ada yang minta, belum tentu Anda beli.
Saat Ramadan yang nggak kelihatan mata pun Anda akan cari-cari. Berapa anak yatim di komplek kita ya didata, padahal sebelum Ramadan nggak kepikiran. Berapa fakir miskin di kampung kita ya didata, padahal sebelum Ramadan tidak pernah disebut-sebut itu. Dibuka peluangnya oleh Allah sebanyak-banyaknya dan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin ada orang yang cuma tarawih tapi nggak mau baca Quran, ada orang baca Quran nggak mau sedekah, maka tahun ini minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya untuk beramal. Jangan jadikan ada kebaikan selain jadi peluang ibadah untuk saya. Sekalipun cuma memberikan air putih untuk orang buka, mengambil kotoran di masjid, menyimpan di tempatnya, masya Allah pahala itu. Karena itu ulama hadis paling tidak suka dengan satu hadis palsu yang ditebarkan saat Ramadan. Niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Karena itu tahun ini jangan dipakai lagi ya. Pak kok tidur? Adik jangan lupa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Karena itu menghapus peluang kita untuk ibadah. Orang baca Quran ini tidak karena tidur. Ya. Orang salat bangun, masya Allah ini tidak karena tidur. Tidur yang wajar silakan, tapi kebanyakan tidur itu persoalan. Tapi yang empat ini tidak akan punya makna kalau tidak ada yang kelima. Perhatikan, Nabi menegaskan, langsung menunjuk pada para sahabat, menghadap. Perhatikan kalimatnya. Rabbi, lakukan semua empat hal ini karena Tuhanku. Wa Rabbuka, dan Tuhanmu juga. Kenapa muncul kalimat yang kedua, wa Rabbuka? Ini untuk menepis, ya, mencegah dari sejak awal satu pemahaman kalau nabinya meninggal, Tuhannya bisa beda. Ya. Karena itu baik nabinya ada ataupun tiada, Tuhannya tetap sama. Allah, lakukan karena Allah. Maksudnya empat hal ini jaga betul ikhlas, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang ibadah saat Ramadan motifnya macam-macam. Para imam yang ada di masjid hati-hati. Para juru dakwah. Kadang-kadang kita lupa. Saat kita sholat, orang-orang senang dipuji kita, lalu kita sholat berikutnya setan masuk pada diri kita. Ya, niatnya sudah berubah, bukan mengimami lagi supaya suara terdengar bagus oleh orang yang mendengar. Supaya kultum kita menarik bagi orang, orientasinya sudah naik. Allah, bertakwalah kepada Allah. Bu, Pak, mohon doakan kami ya. Mohon doakan supaya istiqamah menjaga keikhlasan. Karena orang pertama dihisab itu para ustaz, para ulama, para kiai. Itu yang pertama dihisab. Dan Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali. Sampai pingsan 3 kali. Karena ada 3 golongan yang pertama dihisab, hampir kebanyakan masuk neraka, kecuali sedikit. Dan yang pertama kali adalah seorang alim, seorang yang punya ilmu. Ketika dihisab dia dipanggil oleh Allah. Madza bika, apa yang kau gunakan dengan ilmumu itu? Kata orang ini, laka untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzdzab, bohong kamu itu. Jadi ada kadzibun, ada kadzdzabun. Kalau kadzib itu orang bohong biasa. Kalau kadzdzab betul-betul pendusta ini orang. Kadzdzab, bohong kamu. Sesungguhnya kamu mengajarkan ilmu itu karena ingin liyuqala alim, ingin disebut seorang alim, ingin populer, disebut hebat, ingin banyak jamaahnya, ingin luar biasa dikenalnya. Hati-hati. Hati-hati. Maka itu saya mohon tolong Bu, Pak, doakan. Ya, doakan kalau Bapak Ibu menemukan kekeliruan cepat ingatkan dan jangan fanatis. Nanti ketika keliru susah merubahnya. Ayo ingatkan, berikan kebaikan karena manusia itu tempat kesalahan. Ya. Terutama juga seorang ustaz, seorang alim pasti pernah salah. Jadi tolong ingatkan. Ya. Yang kedua, orang kaya yang dermawan saat di dunia, kelihatannya dermawan. Ditanya oleh Allah, dengan apa harta kau gunakan ini? Dia katakan karena Allah. Kata Allah, bohong. Kamu itu berderma supaya disebut orang yang dermawan. Dan yang terakhir, orang jihad yang nampaknya seperti orang hebat calon ahli surga, ternyata masuk neraka. Ketika dia berjihad, dia hanya ingin dikenal sebagai pahlawan. Maka semuanya diseret oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kebanyakan mereka. Tolong doakan, berikan kebaikan, dan lakukan semua karena Allah. Termasuk Bapak Ibu. Kok tarawihnya nggak di Al Ihsan sih? Aduh, kelamaannya di sana panjang. Mendingan di masjid ini bacaannya pendek, rakaatnya cepat juga. Toh nggak panjang-panjang, cepat keluarnya. Nggak sadar kita. Nggak sadar. Niat sudah bercampur. Mula-mula karena Allah, besok-besok jadi berubah. Ya. Karena itu bagian yang kelima, luaskan hati kita. Inilah tarhib pertama yang mesti kita hadirkan sampai dengan malam ini sampai akhir.